Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Novita dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan 3 materi dalam mata kuliah Sustainable Business Development yang telah dipaparkan oleh dosen saya. Adapun ketiga materi yang akan saya bawakan yaitu pengantar ekonomi pemberdayaan, yang kedua teori pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga model pemberdayaan ekonomi. Baik, yang pertama pengantar ekonomi pemberdayaan. Konsep dasar pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kekuatan, serta kemandirian individu maupun kelompok masyarakat agar mereka mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Secara sederhana, pemberdayaan dapat dipahami sebagai upaya membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri. Dalam konsep ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai pelaku utama yang memiliki potensi untuk berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap berbagai sumber daya. Oleh karena itu, pemberdayaan hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mereka dapat keluar dari berbagai keterbatasan tersebut. Pemberdayaan tidak hanya berbentuk bantuan modal atau bantuan materi, tapi juga mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, sehingga pemberi akses terhadap pasar dan teknologi. Dalam perspektif ekonomi, pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang produktif. Artinya, masyarakat didorong agar mampu menciptakan sumber pendapatan sendiri melalui usaha, pekerjaan, atau pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola kehidupan ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan. Sebagai contoh, sebuah desa memiliki banyak hasil pertanian pisang yang selama ini hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang rendah. Melalui program pemberdayaan, masyarakat diberikan pelatihan mengelola pisang menjadi keripik, diberikan pengetahuan tentang pengemasan produk, strategi pemasaran, sehingga pemanfaatan media digital untuk promosi. Hasilnya, nilai jual produk meningkat dan pendapatan masyarakat menjadi lebih tinggi. Contoh ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menciptakan kemampuan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, karakteristik pemberdayaan. Pemberdayaan memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, pemberdayaan berorientasi pada masyarakat. Artinya, kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kedua, pemberdayaan berfokus pada pengembangan potensi yang sudah dimiliki masyarakat. Ketiga, pemberdayaan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses kegiatan. Keempat, pemberdayaan bertujuan menciptakan kemandirian sehingga masyarakat tidak selalu bergantung pada bantuan pihak lain. Dan yang terakhir, pemberdayaan bersifat berkelanjutan sehingga manfaat yang diperoleh dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, urgensi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat penting karena masih banyak masyarakat yang menghadapi berbagai permasalahan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan, dan kurangnya akses terhadap modal usaha. Permasalahan-permasalahan tersebut seringkali membuat masyarakat sulit meningkatkan taraf hidup mereka. Kemiskinan, misalnya, bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga karena kurangnya kesempatan dan kemampuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar bantuan dana, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat agar mereka mampu menciptakan peluang ekonomi sendiri. Disinilah peran pemberdayaan menjadi sangat penting. Selain itu, mengurangi kemiskinan, pemberdayaan ekonomi juga berperan dalam mengurangi pengangguran. Melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro, masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tidak hanya memberikan manfaat kepada individu, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi satu daerah. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini,
pemberdayaan ekonomi juga menjadi semakin relevan. Persaingan dalam dunia usaha semakin ketat, sehingga masyarakat dituntut memiliki keterampilan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Melalui pemberdayaan masyarakat dapat diperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan tersebut. Dan materi selanjutnya yaitu teori pemberdayaan masyarakat. Untuk memahami konsep pemberdayaan masyarakat, kita perlu memahami terlebih dahulu teori pembangunan. Pada awalnya, pembangunan sering diartikan sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keberhasilan pembangunan biasanya diukur melalui indikator ekonomi seperti peningkatan pendapatan nasional, pertumbuhan industri, dan pembangunan infrastruktur. Namun seiring berjalannya waktu, para ahli menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada banyak kasus di mana ekonomi suatu daerah perkembangan pesat, tetapi sebagian masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Muncul kemudian konsep pembangunan yang berpusat pada manusia, people-centered development. Dalam pendekatan ini, manusia ditempatkan sebagai tujuan utama pembangunan. Pembangunan tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pandangan ini menjadi dasar lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menekankan bahwa masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan. Artinya masyarakat harus terlibat aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan yang ditunjukkan bagi mereka. Pendekatan pemberdayaan merupakan strategi yang digunakan untuk membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdaya. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Secara umum, terdapat 3 tahapan utama dalam pendekatan pemberdayaan. Yang pertama, tahap penyadaran. Tahap penyadaran merupakan proses pembangunan kesadaran masyarakat terhadap masalah yang mereka hadapi, serta potensi yang mereka miliki. Pada tahap ini, masyarakat diajak untuk memahami kondisi mereka secara lebih objektif. Sebagai contoh, masyarakat petani mungkin belum menyadari bahwa produk pertanian mereka memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi jika diolah menjadi produk siap konsumsi. Melalui penyuluhan dan diskusi, masyarakat mulai memahami peluang tersebut. Dan yang kedua, tahap penguatan kapasitas. Setelah masyarakat memiliki kesadaran, tahap berikutnya adalah meningkatkan kemampuan mereka melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Misalnya, masyarakat diberikan kewirausahaan, manajemen keuangan, pemasaran digital, atau keterampilan teknis tertentu yang relevan dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, tahap pemberian akses. Tahap terakhir adalah memberikan akses kepada masyarakat terhadap sumber daya yang mereka perlukan, seperti modal usaha, teknologi, informasi, dan pasar. Tahap ini penting karena kemampuan yang dimiliki masyarakat akan sulit berkembang jika tidak didukung oleh akses yang memadai. Baik, materi terakhir yaitu model pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan berbasis komunitas. Pemberdayaan berbasis komunitas merupakan model pemberdayaan yang dilakukan melalui kelompok atau organisasi masyarakat. Model ini berangkat dari pemikiran bahwa masyarakat akan lebih kuat dan efektif jika bekerja secara bersama-sama daripada individu. Komunitas dapat berupa kelompok tani, kelompok nelayan, koperasi, kelompok usaha bersama, kelompok perempuan, maupun organisasi masyarakat lainnya. Melalui komunitas, masyarakat dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Keunggulan model ini adalah adanya kerjasama dan solidaritas antar anggota. Ketika masyarakat bergabung dalam sebuah komunitas, mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam memperoleh bantuan, mengakses pasar, maupun menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, sekelompok petani membentuk koperasi pertanian. Melalui koperasi tersebut, mereka dapat membeli pupuk dengan harga yang lebih murah, memperoleh akses pembiayaan, dan menjual hasil panen dengan harga yang lebih menguntungkan dibandingkan jika dilakukan secara individu. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam pemberdayaan ekonomi. Partisipasi berarti keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sehingga evaluasi.
Partisipasi sangat penting karena masyarakat adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan masalah mereka hadapi. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, program yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat. Partisipasi juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Ketika masyarakat merasa memiliki program tersebut, mereka akan lebih bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutannya. Sebagai contoh, dalam program pengembangan desa wisata, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut menentukan konsep wisata, mengelola fasilitas, mempromosikan destinasi wisata, dan mengevaluasi hasil program. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Baik, sebagai kesimpulan, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi pemberdayaan merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi. Pemberdayaan menjadi penting karena mampu membantu masyarakat mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan berbagai masalah ekonomi lainnya. Teori pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa pembangunan harus berpusat pada manusia dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Sementara itu, model pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui pemberdayaan berbasis komunitas dan partisipasi masyarakat. Yang keduanya bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.